Saya Alia. Saya Silvi. Saya Bilal. Saya Sri. Saya Krisna. Saya Handika. Kami Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jangka sorong. Meliputi pengertian, bagian-bagian, fungsi, jenis-jenis, cara membaca jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter. Ada banyak sekali bagian-bagian yang terdapat pada sebuah jangka sorong. Di antaranya sebagai berikut. 1. Rahang dalam. 2. Rahang luar. 3. Tangkai pengukur dalam. 4. Skala utama dalam bentuk sentimeter. 5. Skala utama dalam bentuk inci. 6. Skala nonius dalam bentuk milimeter. 7. Skala nonius dalam bentuk inci. 8. Pengunci. Beberapa fungsi dari sebuah jangka sorong dalam pengukuran suatu benda diantaranya yaitu 1. Mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat. 2. Mengukur ketebalan suatu benda. 3. Mengukur outer ring atau bagian luar benda. 4. Mengukur inner ring atau bagian dalam benda. 5. Mengukur kedalaman suatu benda. Jangka sorong memiliki beberapa jenis, di antaranya 1. Jangka sorong analog atau manual. 2. Jangka sorong dial. 3. Jangka sorong digital. Perhatikan hasil pengukuran di atas ini. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan 2 langkah pembacaan. Yang pertama, membaca skala utama. Dilihat pada gambar terdapat angka 2,1 cm merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala nonius persis di sebelah kanannya. Jadi, skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Membaca skala nonius. Lihatlah gambar di atas secara seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier atau skala nonius. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala nonius. Jadi, skala nonius yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas, sehingga memperoleh nilai akhir sebesar 21,3 mm atau 2,13 cm. Selesai. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membaca mikrometer skrup. Sebelum mengetahui cara membaca mikrometer skrup,
saya akan menjelaskan apa itu mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat pengukur yang tidak terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,1 mm atau 10 sampai 5. Kemudian terdapat bagian-bagian mikrometer skrup. Di antaranya yang pertama, poros tetap atau landasan. Yang kedua, poros GC atau spindle. Yang ketiga, pengunci atau mur pengunci. Yang keempat, ada lengan. Dan yang kelima, ada bidal. Dan keenam, roda bergigi searah. Dan yang terakhir, ada rangka atau bingkai. Dan mari kita simak penjelasan berikut ini tentang cara membaca mikrometer skrup. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Hasil pengukuran mikrometer skrup biasanya di soal ditampilkan dengan gambar seperti ini. Hasil pengukuran mikrometer skrup biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Nah, sama seperti jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki dua skala. Yang bagian sini itu merupakan skala utama atau skala tetap. Dia tidak bisa digerak-gerakan. Nah, yang bagian sini adalah skala putar atau skala nonius dan dia bisa diputar-putar. Nah, sekarang perhatikan bagian skala utama di sini. Di skala utama ini ada angka 0, 1, 2, 3 yang ditunjukkan dengan garis-garis di bagian atas ini. Dan bagian bawah itu ada garis-garis kecil. Setiap satu garis kecil ini nilainya adalah 0,5 mm. Jadi, ketika kita membaca di sini 0,5, berarti di sini 1, di sini 1,5. Intinya, yang bagian bawah ini merupakan penambahan. Berarti berapa? Di sini 2, berarti di sini 2,5. Kita baca di sini yang di sini. Kalau di sini 3, berarti di sini adalah 3,5 mm. Nilai skala utama pada contoh di sini itu ditunjukkan oleh garis yang paling dekat dengan skala putar. Nah, garis yang paling dekat itu ditunjukkan oleh yang ini ya, yang panah ini. Dia paling dekat dengan skala putar. Oleh karena itu, kita memperoleh skala utamanya itu berapa? Tadi kan sudah belajar membacanya. Kalau di sini 3, berarti di sini adalah 3,5. Satuannya ingat, milimeter. Untuk nilai skala putarnya itu ditunjukkan oleh garis yang berhimpit dengan garis horizontal ini ya. Nah, ini garis horizontal atau garis yang lurus ini. Kita lihat nilai skala putarnya adalah garis yang berhimpit. Nah, mana garis yang berhimpit? Garis yang berhimpit ditunjukkan oleh yang ditandai dengan lingkaran ini. Besarnya adalah 24. Kok bisa 24? Ingat ya, di sini 20, di sini 25. Berarti di sini berapa? Yang berhimpit adalah 24. Maka bisa kita tulis skala putarnya atau skala putarannya adalah 24. Lalu dikalikan dengan 0,01 mm. Nah, pengalihannya ini merupakan tingkat ketelitian dari mikrometer skrup itu. Maka diperoleh hasil berapa ini? 0,24 mm. Skala putarannya atau skala putarannya adalah 0,24 mm. Lalu hasil pengukurannya berapa? Hasilnya itu merupakan penjumlahan dari skala utama ditambah skala putar. Berarti di sini adalah 3,5 ditambah 0,24. Berapa ini? Sama dengan 3,74. Karena tadi satuannya milimeter, berarti di sini milimeter. Nah, begini cara membaca untuk hasil pengukuran mikrometer skrup. Terima kasih. Saya Sri Septiani. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja scanning elektron mikroskop.
Di sini saya akan menunjukkan tentang perbedaan mikroskop cahaya dengan scanning elektron mikroskop. Nah, ini gambar mikroskop cahaya ya, sedangkan yang ini scanning elektron mikroskop. Pertama-tama, mikroskop cahaya menggunakan lensa, sedangkan SEM tidak menggunakan lensa. Yang kedua, pengamatannya mikro, sedangkan SEM bisa sampai nano. Yang ketiga, butuh cahaya pada pengamatan sampel, sedangkan SEM tidak membutuhkan cahaya. Yang keempat, tidak mengidentifikasi unsur, sedangkan SEM dapat mengidentifikasi unsur. Apa sih scanning elektron mikroskop? Scanning elektron mikroskop itu adalah mikroskop yang menggunakan elektron sebagai media pengamatan. Nah, dia itu menghasilkan gambar 3D atau 3 dimensi. Prinsip kerjanya itu menyebarkan elektron pada permukaan sampel. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakannya. Pertama, preparasi sampel dan menaruhnya di dalam chamber. Seperti ini ya, kita ambil sampelnya atau yang akan diujikan, kemudian kita taruh di dalam chamber atau ruangannya. Yang kedua, menyalakan dan mengatur controller. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga, posisi scanning bisa diatur menggunakan trackball. Jadi, kalau misalnya kita ingin menentukan di mana kita ingin melihat titik mana saja sih kita ingin scan, nah kita bisa mengaturnya menggunakan trackball ini. Yang keempat, dapat diatur perbesarannya. Setelah dapat dilihat di monitor atau di LCD, kita juga dapat mengatur perbesarannya. Oke, apa yang terjadi pada sampel di dalam chamber? Di sini kita lihat gambar chamber ya. Chamber itu ruangan yang tadi kita taruh spesimen atau sampelnya. Di situ ada yang namanya thermionic cathode. Dan di bawahnya juga ada anode. Pertama-tama yang dilakukannya itu adalah chambernya akan dalam keadaan vakum atau divakumkan atau kedap udara ya. Kemudian thermionic cathode akan melewati anode. Nah, di situ juga hal ini dapat menyebabkan elektron dapat melompat dari katode ke anode dan tersebar ke spesimen. Kita lihat di sini sebaran elektronnya itu belum teratur. Maka setelah itu dipasang yang namanya electromagnetic lens. Fungsinya apa dipasang electromagnetic lens? Fungsinya itu untuk memfokuskan sebaran dari elektron ke spesimen. Kita lihat di sini sebaran elektronnya sudah teratur dibandingkan tadi. Setelah itu dipasang juga yang namanya electromagnetic deflection. Fungsinya untuk mengatur titik-titik yang akan dilakukan scanning. Jadi bedanya electromagnetic lens itu memfokuskan sebaran elektron, sedangkan electromagnetic deflection yaitu untuk mengatur titik mana saja yang akan di-scan oleh dia. Kemudian di situ juga ada yang namanya SE detektor. Nah, perlu diketahui kalau elektron yang tertembak ke spesimen itu disebut primary electron. Nah, primary electron itu menghasilkan secondary electron, yang mana secondary electron atau SE ini akan dideteksi oleh SE detektor ini. Kemudian baru akan terbaca oleh LCD atau monitornya. Oke, bagaimana cara SEM dapat mengidentifikasi unsur? Tadi kan kita sudah tahu ya perbedaannya mikroskop cahaya dengan scanning elektron mikroskop, yaitu kalau SEM bisa mengidentifikasi unsur. Nah, di sini ada gambar atom dan juga primary elektron yang akan ditembakkan.
Saat primary elektron yang ditembakkan terpental menjadi secondary elektron, terjadi kekosongan. Nah, terjadi kekosongan di situ dan diisi level energi di atasnya. Masuk ke level energi yang lebih kuat menghasilkan emisi. Emisinya itu disebut dengan gelombang X-ray. Gelombang X-ray ini berfungsi untuk menunjukkan unsur apa yang sedang kita uji. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa unsur yang sedang diuji adalah unsur aluminium atau Al. Nah, ini adalah gambaran lengkap dari chamber atau dari scanning elektron mikroskopnya. Di situ dapat kita lihat ada yang namanya X-ray detector juga, yang mana tadi fungsinya yaitu untuk mendeteksi unsur apa yang sedang kita uji. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silviana Damayanti. Saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai pengukuran volume. Nah, pengukuran volume yang akan kita bahas ini ada 3 loh. Yang pertama, volume zat padat. Yang kedua, volume zat cair. Dan yang terakhir, volume zat gas. Apakah kalian tahu apa itu volume? Volume atau kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, bagaimana ya cara mengukur volume zat padat dan zat cair? Saya akan beritahu bagaimana cara mengukur volume zat padat. Volume zat padat dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan bentuknya ya, misalnya kubus dan balok. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, siapkan sebuah kotak dan penggaris. Jika sudah, ukur panjang, lebar, dan tinggi kotak menggunakan penggaris. Ukur yang teliti ya. Nah, selanjutnya, masukkan nilai panjang, lebar, dan tinggi balok ke dalam rumus volume balok, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya ada cara mengukur zat cair. Volume zat cair dapat diukur menggunakan gelas ukur loh. Bagaimana ya caranya? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan zat cair ke dalam gelas ukur yang kosong. Kemudian, baca posisi permukaan zat cair. Dan yang perlu kalian ingat, pembacaan volume yang tepat adalah dengan membaca skala pada posisi dasar cekungan zat cair. Sekarang, apakah kalian sudah mengerti tentang materi pengukuran volume? Pengukuran volume gas. Gas dalam jumlah sedikit dapat diukur volumenya menggunakan gelas ukur berdasarkan perpindahan zat cair. Prinsipnya adalah karena massa jenis gas lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka dalam zat cair, gas cenderung bergerak ke atas dan menempati ruang paling atas. Cara mengukur volume gas dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, kita siapkan gelas kimia, lalu isi dengan air, akan tetapi tidak sampai penuh. Kedua, siapkan gelas ukur. Setelah itu, kita isi dengan air hingga penuh. Ketiga, celupkan gelas ukur secara terbalik ke dalam gelas kimia. Keempat, masukkan ujung selang yang ukurannya agak kecil ke dalam mulut gelas ukur. Dan terakhir, alirkan udara lewat selang yang berada di luar. Air yang berada di dalam gelas ukur akan terdesak ke bawah. Volume ruang yang tampak kosong di sisi atas merupakan volume gas yang masuk ke dalam wadah. Dan untuk mengetahui volume gas tersebut, kita dapat menghitung dengan cara volume awal air dikurangi
volume akhir air, dan hasilnya itu adalah volume gas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Setiawan. Saya akan membahas materi terkait pengukuran luas tanah. Sebelumnya, apa kamu pernah melihat sertifikat tanah? Kira-kira bagaimana ya isi sertifikat tanah tersebut? Di dalam sertifikat tanah terdapat nama pemilik, batas tanah, sketsa tanah, dan luas tanah. Tapi, apa kamu sudah tahu bagaimana cara mengukur luas tanah? Yuk bersama-sama kita belajar bagaimana cara menghitung luas tanah. Pada dasarnya, menghitung luas tanah hanya mengalihkan antara panjang dengan lebar tanah tersebut. Tetapi, itu hanya bisa dilakukan jika tanah berbentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan, kondisi aktual di lapangan, banyak bentuk tanah yang tidak beraturan. Lalu, bagaimana cara menghitung luas tanah? Jika ada bentuk tanah melengkung atau tidak beraturan seperti ini, maka kita bisa membagi beberapa segitiga yang akan memudahkan kita menghitungnya. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa ya harus segitiga? Karena bentuk segitiga bisa lebih menjangkau ke dalam bentuk lengkungan dan cara menghitung luasnya juga mudah. Hanya perlu mengetahui alas dan tinggi. Tetapi untuk mendapatkan tinggi segitiga itu tidak mudah. Karena segitiga yang sering digunakan dalam pengukuran luas tanah adalah segitiga sembarang. Jadi, kita harus mencari tahu dahulu panjang dari ketiga sisi segitiga. Untuk mencari rumus tinggi segitiga, kita perlu letakkan segitiga di bidang koordinat. Terdapat sisi A, B, dan C. Selanjutnya, kita buat lingkaran yang berpusat di salah satu sudut segitiga, dan sisi A sebagai jari-jari lingkaran. Lakukan hal yang sama di sudut lainnya, maka diperoleh dua lingkaran. Kedua lingkaran ini bertemu di satu titik. Titik pertemuan ini memiliki koordinat X dan Y. Lalu, kita bisa mencari sisi A dengan menggunakan panjang X dan panjang Y. Di sini, bisa memanfaatkan teorema Pythagoras sehingga diperoleh persamaan pertama, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Begitu juga dengan mencari B, sehingga diperoleh persamaan kedua, yaitu X min C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan B kuadrat. Mengapa tidak X saja yang dikuadratkan, melainkan ada selisih antara X dengan C? Karena yang kita butuhkan adalah nilai X. Sedangkan di sini, panjang nilai X masih ikut ke dalam panjang C, sehingga harus kita kurangkan. Kemudian, karena tadi kedua lingkaran bertemu, sehingga ada titik potong. Koordinat dari titik potong tersebut juga memenuhi persamaan ketiga, yaitu X koordinat kuadrat ditambah Y koordinat kuadrat sama dengan A kuadrat. Begitu juga dengan persamaan 4, yaitu pangkat 2 dari X koordinat dikurang C ditambah Y koordinat kuadrat sama dengan B kuadrat. Atau bisa dijabarkan menjadi X koordinat kuadrat dikurang 2CX koordinat ditambah C kuadrat ditambah Y koordinat kuadrat sama dengan B kuadrat. Selanjutnya, mulai mencari koordinat X dan Y melalui substitusi antara persamaan ketiga dan keempat. Diperoleh koordinat X yaitu A kuadrat minus B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 2C. Selanjutnya, mencari tinggi segitiga atau koordinat Y dengan mensubstitusi persamaan 5 dengan persamaan 3. Diperolehlah nilai koordinat Y yang menjadi kunci utama rumus luas segitiga. Jadi, dapat disimpulkan luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi dengan alas yaitu C dan tingginya adalah koordinat Y yaitu akar pangkat 2 dari A kuadrat dikurang pangkat 2 dari A kuadrat minus B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 4C kuadrat.
Itulah rumus luas segitiga yang akan digunakan dalam pengukuran luas tanah. Yuk, kita coba menghitung luas tanah menggunakan rumus yang telah kita dapatkan. Langkah pertama, kita buat patokan-patokan tanah supaya mempermudah dalam menghitung. Buat beberapa segitiga di dalam bentuk tanah ini. Lalu, beri nomor di tiap segitiganya. Kemudian, fokus terhadap segitiga pertama terlebih dahulu. Tentukan nilai A, B, dan C dari sisi segitiga pertama. Misalkan A 17 meter, B 11 meter, dan C 20 meter. Kemudian, hitung luas segitiga pertama dengan rumus setengah dikali C dikali akar pangkat 2 dari A kuadrat dikurang pangkat 2 dari A kuadrat minus B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 4C kuadrat. Masukkan setiap komponen A, B, dan C menjadi setengah dikali 20 dikali akar pangkat 2 dari 17 kuadrat dikurang pangkat 2 dari 17 kuadrat minus 11 kuadrat tambah 20 kuadrat dibagi 4 dikali 20 kuadrat. Kemudian diperoleh 10 dikali akar pangkat 2 dari 289 dikurang pangkat 2 dari 289 minus 121 ditambah 400 dibagi 4 dikali 400. Selanjutnya, 10 dikali akar pangkat 2 dari 289 dikurang 568 kuadrat dibagi 1600. Lalu kita hitung dan diperoleh 10 dikali akar pangkat 2 289 dikurang 201,64. Setelah dikurangi, didapati hasil yaitu 10 dikali akar pangkat 2 87,36. Hasil akar pangkat tersebut adalah 9,34. Jadi, luas segitiga pertama yaitu 93,46 meter persegi. Untuk segitiga kedua dan segitiga ketiga, proses menghitungnya pun sama. Hanya disesuaikan kembali komponen sisi-sisi A, B, dan C. Luas segitiga kedua yaitu 43,51 meter persegi. Luas segitiga ketiga yaitu 11,62 meter persegi. Telah diketahui semua luas segitiga, sehingga untuk menentukan total luas tanah yaitu dengan menjumlahkan semua luas segitiga yang ada, sehingga diperoleh luas tanah adalah 148,59 meter persegi. Sebagai informasi tambahan, ada banyak alat yang digunakan BPN maupun instansi lainnya dalam pengukuran tanah, di antaranya sebagai berikut. Demikian pembahasan materi pengukuran tanah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.